Selamat malam, Pak Aib. Bisa terdengar suara saya, Pak Aib? Bisa, Pak Abdul, sangat bisa sekali. Oh, ini belum. Bisa, bisa. Bagus suara Pak Abdul. Bisa, Pak Abdul, bisa. Bagus ya suaranya terdengar, Pak Nurdin, Pak Aib? Bagus, Pak Abdul. Jelas. Bagus Pak, seksi. Iya, memang beda sih. Antara mandi dengan belum, saya kira juga akan membedakan suara. Nah, saya baru mandi nih. Mantas. Bagus Pak. suaranya. Iyalah, biasa. Biasa, saya mandi sehari 4 kali nih. Ya. Seminggu libur. Jadi kita sesuai kesepakatan ya. Hostnya dari Makassar. Kenapa berubah-ubah ini? Lo, perlu nggak saya screenshot kirimin buktinya? Tenang aja, semuanya moderator, merangkap materi, merangkap sesi jawab. Oke? Iya, Pak. Iya. Iya. Jadi saya merangkap semua saya Pak. Ya, sebagai senior tugasnya adalah mengawasi junior. Ya kan. Saya serahkan nanti 2 pemateri dari Jogja sama Makassar. Abdul ini komitmen. Bagaimana ini? Di Dimek Education Center, ya. Ada Education Center pusat di Bandung, ada di Dimek Education Center Jogja, Jakarta, juga Makassar. Ya. Kita satu visi, satu misi, kan gitu. Bagaimana bisa mencerdaskan ya, masyarakat agar tidak terjebak oleh iming-iming yang selama ini terjadi. Gitu. Setuju, sepakat. Selamat datang ini Mas Oki Feb. Nah, ini Febnya itu Februari atau Febian, ya kan? Oke, selamat datang. Ada Mark Alfred Anthony. Oke, ada Bapak Nurdin. Nur Salim atau Mur Salim? Sudah ganti lagi. Kemarin Nur Salim. Nur Salim Pak. Itu diedit. Aslinya Nur ya? Iya Pak. Iya. Nurdin. Nur itu cahaya. Salim artinya kesepakatan. Berarti kesepakatan yang bercahaya. Oh gitu ya Pak. Salim itu jabat tangan kan? Oh gitu. Bukan salamah. Beda lagi. Masya Allah, luar biasa ini. Asal Ini nyambung. dari Jogja ya? Oke, kita buka aja. Oh, bukan Asal ya. nyambung. Enggak, ini kita diskusi. Yuk buat teman-teman kita diskusi santai dulu sebelum kita pembahasan materi, ya kan? Ini biarpun sederhana, ya kan? Tapi mempunyai porsi yang cukup besar sekali. Iya dong. Yang ini sering diabaikan buat teman-teman trader, baik teman-teman trader yang mengaku udah senior, ya kan? Tapi masih terjebak, ya kan? Karena buat teman-teman yang baru trader, mengaku dirinya mau terjun dunia trade, jangan apa ya, istilahnya jangan takut. Yang lama pun bukan jaminan menjadi profit bisa konsisten, belum jaminan. Tetapi yang baru juga tidak ada hal yang mustahil untuk mencapai suatu konsistensi, kan gitulah. Karena masing-masing punya kemampuan, ya kan? Keahlian, terutama ilmu yang dimiliki. Inilah nanti kita buat diskusi bareng-bareng buat teman-teman semua. Ya. Jadi sayang kalau hal-hal seperti ini kita lewatkan. Ya. Apalagi pematerinya cakep-cakep dari Jogja itu, wah, luar biasa sekali, ya kan? Dari wajah kelihatan glowing. Apalagi Makassar, senioritasnya sudah tidak bisa boleh dikatakan tidak bisa disangsikan lagi ya. Jukueja ya, Jukueja apa Jukueja ya, dari Makassar Timur, maksudnya dari Indonesia bagian timur ya. Itu luar biasa sekali semangatnya. Istilahnya jangankan menaklukkan market ya, apapun bisa ditaklukkan. Maka kita ambil ilmunya.
Iya, iya. Kesempatan teman-teman jangan pasif ya. Saya pengen teman-teman yang ada di sini tuh aktif ya kan. Satu, kalau kini maju siapkan buku, catat sekira-kiranya ada sesuatu yang punya poin penting itu nanti bisa dicatat. Karena kita ke depannya itu akan bertahap ya, bertahap materi ini. Oh, kemarin saya ada clue yang bagus nih dari Bapak Nurdin dari Makassar. Ini saya catat Nah, selama ini belum saya tahu. Oh, ini ada clue bagus nih dari Jogja. Ini penting. Kan ingat teman-teman ya, untuk ilmu di dunia trading ini satu, kita harus update terus. Tidak ada, saya udah belajar sebulan cukup, saya kira untuk melakukan market. Nggak bisa seperti itu. Harus update terus. Nah, untuk bisa update, ya kan, bisa untuk mengetahui perkembangan, ya kita harus belajar terus. Bukan berarti yang mengisi materi ini jauh lebih jago, bukan. Kita hanya sharing tentang pengalaman. Terutama pengalaman pernah hancur, pengalaman pernah MC. Agar tidak tertular buat teman-teman semua. Oh, saya dulu pernah hancur di sini gara-gara ini. Ya kan? Oh, saya pernah MC gara-gara ini. Nah, ini saya jelaskan dalam artian nanti teman-teman jelaskan itu jangan ditiru, kan gitulah. Itu. Jadi bukan berarti wah ini hebat-hebat. Karena yakin di dunia trading yang paling hebat adalah diri kita sendiri masing-masing. Karena trading itu menangkut style yang kita miliki. Setiap orang beda. Kita belajar 20 orang sama, materinya sama. Nanti begitu terjun langsung, real itu akan beda-beda stylenya. Nah, style yang terbaik buat teman-teman, ya teman-teman yang bisa merasakan. Betul ya Pak Nurdin ya? Betul sekali. Ya kenapa saya jadi ini sambil nunggu teman-teman yang lain. Karena ini asik ya. Asik. Istilahnya kita diskusi bermanfaat. Jadi teman-teman hanya jangan aja apa ya istilahnya hanya pasif, ayo aktif. Bisa juga nanti teman-teman yang ada di sini tuh ternyata ada ilmu yang bagus ya, yang bisa kita share buat sama-sama. Ya, betul. Pak Aib kelihatan masih muda, jangan lihat mudanya, gitu ya nggak? Kenapa Aib hilang? Lanjut Pak Abdul, lagi ada ini dulu bentar. Oke. Baru 20 orang, tenang. Set terbatas. Baru 21 orang, Pak. Sabar. Baru jam 7, kita mulai jam 9. Janganlah. Eh? Jangan.
Alhamdulillah. Balik lagi masih sampai di Oke, buat teman-teman juga silakan sebelum kita mulai ini kok bisa silakan sharing-sharing dulu sebelum kita menuju ke materi ya. Ini kesempatan ya, jangan diem. Kesempatan. Kenapa tuh video saya nggak kelihatan ya Pak Nurdin? Iya Pak. Oh, udah. Barusan ini ada hujan tadi petir sebentar. Langsung lap gitu. Oke, saya akan absen nih. Ada Randi Makassar, ada Bapak Nurdin, ada di Jogja juga ada ini Akbar Riswanto, ini pasti Makassar ini. Aris GSC, Afifa Herliana, ceria, namanya bagus ceria, mudah-mudahan selalu ceria. Oke, ada Mas Edi, nggak tahu dari mana ini, yang penting ada Mas Edi. Nah, ada ini Mas Wawi, Medpad 11. Ya, ada Mas Jeff Hendrik, selamat datang. Oke, Mas Edi Makassar, Jeff Hendrik, ada MS Din, MS Din dari Jogja ini. Miss Din, oh ya Miss Din, oke. Selamat bergabung Miss Din. Salam dari Pekanbaru. Sehat-sehat semuanya. Oke, ada ini Pak Nurdin hafal deh. Ibu Nur Makassar, Miss Nur Makassar. Hafal Pak. Oh ya, ada gitu. Ada Rahmat Adam, Serlina Makassar, William Didimek Makassar. Oke. Yuk, manfaatkan ya momen-momen seperti ini ya. Mas Anwar, ada ini Mr. Teguh, ada ini, ada William Didik, oh udah lagi. Oke, ada Bruce Willis Makassar, waduh ada silat juga ini, ternyata dari Makassar, luar biasa. Bruce Willis Makassar. Artis saja nonton Pak webinar. Iya, luar biasa, memang Makassar itu semangatnya patut ditiru ya teman. Semangat ya. Jadi tetap apapun. Oke. Ada. Kalau Mbak di Makassar apa nih, Bang Nurdin? Gimana Pak? Kalau di Makassar Mbak itu panggilannya kakak perempuan itu namanya panggilannya? Panggilannya Yayang. Yayang. Oh gitu. Saya memanggil Yayang Nur Makassar. ada bosnya. Ya, teman-teman dibikin enjoy ya. Santai, kita nanti materinya kalau enjoy santai sambil ngopi ya kan. Boleh sambil ngemil boleh ya kan. Sambil lihat market boleh ya kan. Ini kesempatan. Lihat Pak Abdul ya. Ya. Mudah-mudahan lihat saya nggak bosan ya. Ngangenin loh Pak Abdul. Oh, yang ngangenin ya. Itu adalah bahasa isyarat bahwa semua materi dibawain saya. Kita mulai jam berapa nih? Baru 34? Jam 7:15 saja Pak biasa. Oke, siap. Kita sederhana. Ada ini tunggu-tunggu ya. Nanti saya sebagai host juga merangkap sebagai moderator, dia merangkap sebagai
narasumber juga, ya kan? Dirangkap semua nanti ini. Dan ya di akhir nanti ada tip-tip khusus ya buat teman-teman trading itu bagaimana sih yang enjoy itu. Santai, enjoy mau menghasilkan, bukan santai. Ya. Pas Pak Abdul mau jadi host kok tiba-tiba jaringan saya naik turun nih. Okay. Ya. Tes suara saya ada kan? Judulnya ini luar biasa ya. Saya akan berbicara nanti Mas. Ini materinya lumayan nih. Pentingnya mengontrol emosi. Ya. Ini baru santai-santai dulu ya. Pentingnya mengontrol emosi dalam trading. Baik trading forex, indeks, komoditi. Artinya apa? Ternyata yang susah itu adalah mengontrol emosi. Nah, inilah kunci-kuncinya nanti kita bagaimana sih cara mengontrol yang baik? Bagaimana sih kita bisa mengendalikan emosi? Itu yang penting. Karena pada prinsipnya kalau yang hebat nih ya, trader hebat itu adalah trading tanpa melibatkan emosi. Wah, itu udah levelnya tinggi. Tapi apakah bisa? Sulit. Ya, bukan tidak bisa, tapi sulit. Dalam arti namanya emosi itu tidak bisa hilang, tetapi yang bisa adalah bagaimana kita mengendalikan. Itu penting. Karena emosi itu sebagian dari ilmu psikologi trading. Saya sering menyampaikan itu, psikologi trading ya. Di mana bagian dari psikologi trading kan ada 3 yang secara global itu yaitu emosi itu sendiri. Nah, yang kedua yang harus kita pahami kalau kita mau trading, kontrol emosi utama. Yang kedua adalah dalam trading kita juga harus punya filosofi. Filosofi itu sebenarnya saya bisnis trading itu tujuannya itu apa sih? Kan itu penting. Biarpun kadang sederhana tapi jangan diabaikan. Jadi sederhana tapi jangan diabaikan. Jadi ada punya filosofinya. Tujuannya saya itu trading untuk apa? Hanya sekedar mainan atau bisnis atau gambler atau seperti main game. Nah, itu yang jelas. Artinya kalau gambler ya jelas dong. Kalau nggak untung besar, rugi besar kan cuma itu aja. Ya kan? Kalau game ya istilahnya enjoy aja, happy. Ya kan? Nah, menang ya euforia, rugi ya biasa-biasa aja. Itu namanya istilahnya hanya untuk apa istilahnya bis ini. Tapi kalau untuk bisnis ya kita harus pertimbangkan berbagai aspek yang akan mendorong bagaimana bisnis itu bisa menghasilkan. Ya buat apa kita bicara bisnis kalau tidak menghasilkan? Ingat teman-teman semua di sini, trading itu bukan investasi. Jadi kita harus bisa membedah ini antara bisnis dan investasi. Kalau investasi, ya saya punya modal ini. Saya taruh, contoh sederhana, saya nabung deposito, ya kan? Itu namanya investasi. Tetapi kalau namanya bisnis, ya kita ini adalah jual beli. Kalau sudah bicara namanya bisnis, pasti ada untung, ada rugi, ya kan? Seperti itu. Nah, bagaimana menghindari agar tidak rugi? Ya harus ada belajar, memahami apa yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis ini. Itu wajib. Itu masih jam 7.11. Oke, sebentar lagi. Ini ada pertanyaan juga belum apa-apa. Baru 36 nih. Jogja hadir. Oh, selamat malam. Mas Tidina, sehat-sehat selalu dari Jogja. Salam dari keluarga besar Didimek di Pekanbaru. 36.
Oke, mungkin kita sudah bisa mulai ya. Ya, jumlah Boleh? peserta untuk sementara 48, yang 47, 48, mungkin sementara yang lainnya Menunggu masih ya. ya OTW gitu ya. Makassar sekarang ini sudah jam 8 lewat, Pak. Oke. Ya. Saya kontrol ya. Host saya. Saya aja, Pak. Boleh. Ya, Pak Abdul tetap sebagai narasumber utama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman. Ya, selamat datang di kegiatan harian kita ya, webinar dengan narasumber yang berbeda-beda, dengan materi yang berbeda-beda, dengan tujuan setiap hari ilmu kita bertambah. Ya, saya ucapkan juga selamat datang kepada narasumber kita, Pak Abdul, selaku Kepala Cabang BD Next Baru. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Bapak Nurdin. Dan selamat malam juga buat Pak Aib, selaku Kepala Cabang BD Next Yogyakarta. Selamat malam, Pak Aib. Malam, Pak Nurdin, malam. Tema kita kali ini itu pentingnya mengontrol emosi dalam trading. Jadi di setiap Rabu malam, materi-materi ya yang dibawakan oleh narasumber ini memang kelihatan sederhana ya, karena memang bersifat basic. Tapi basic ini adalah dia menjadi pondasi ya bagi keberhasilan kita dalam dunia trading. Hal yang menurut saya itu sangat tidak bisa disepelekan. Ya, mengingat bahwa materi-materi yang dihadirkan itu materi-materi yang akan tetap membuat teman-teman ini, baik yang sudah intermediate maupun expert, ini bisa tetap disiplin dalam bertransaksi, karena disiplin dalam bertransaksi ini menjadi barometer kita berhasil atau tidak di dunia trading. Ya. Jadi hari ini tanggal 18 Januari 2023. Sekali lagi selamat datang buat seluruh peserta atau audiens webinar. Sekarang jumlahnya 52. Ya. Dan untuk kesempatan pertama narasumber untuk membawakan materinya, saya persilakan Pak Abdul untuk membawakan materinya. Silakan Pak Abdul. Kalau saya pemahamannya di Jogja dulu ini. Oke, baik. Lanjut. Sama saja. Oke, saya dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu buat kita semua yang ada di sini. Amin. Semoga kita semua diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, ya kan? Sehingga kita dalam menyerap nanti ilmu ya yang kita sampaikan nanti dapat bermanfaat. Saya langsung ke materi aja sesuai dengan apa yang sudah dibuat ini oleh Bapak Nurdin ya. Ini sebenarnya narasumbernya Bapak Nurdin, tapi dia melimpahkan sebagai hostnya, itu yang jadi repot. Jadi menjelaskan segala sesuatu berdasarkan dari oke, sebentar saya cek dulu ya. Materinya adalah ini ya, langsung saya dulu ya. Sudah kelihatan belum ya kira-kira? Belum, Halo? Pak Abdul. Masih belum. file. Iya, belum keklik itu file. Saya ini dulu. Sebentar. Oke. Ini ya. Oke. Nih. Kameranya mungkin Pak Abdul, kamera webcamnya mungkin. Nah, tampilan gambarnya kayak klise foto, Pak. Kayak negatif kan? Itu kayaknya ada yang kayak ini, kegoyang-goyang. Sekarang masih goyang-goyang ya?
Ini stop dulu, Pak. Sudah ini, oke. Ini ya. Kalau sekarang udah ini ya, kelihatan ya. Pak Nurdin? Udah. Oke. Bagus, Pak. Oke. Maaf, agak gangguan sedikit biasanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Pembahasan kali ini tadi sudah disampaikan ya. Saya sudah sampaikan maksud saya, yaitu pentingnya mengontrol emosi dalam trading. Maksudnya forex nih. Kebetulan kita akan membahas masalah trading forex ya. Kita tahu emosi adalah bagian terpenting dalam kita menjalankan bisnis trading seperti ini. Saya sudah sampaikan bahwa bisnis dan investasi akan beda ya. Kalau bisnis itu jelas, apalagi dalam dunia trading ini adalah bisnis kita adalah jual beli. Artinya namanya jual beli, pasti kita akan aktif untuk melakukan transaksi, baik melakukan penjualan maupun pembelian, ya kan. Maka dalam setiap melakukan transaksi itu kan kita akan dihadapkan oleh suatu tantangan. Bagaimana saatnya kita untuk melakukan transaksi pembelian, ataukah bagaimana kita akan melakukan strategi penjualan. Inilah tantangan itu yang akan dihadapi. Mau tidak mau kita harus berhadapan dengan psikologi atau emosi yang kita miliki. Nah, dalam dunia trading ada 3 bagian untuk psikologi ya. Saya tadi juga sudah jelaskan. Saya pengennya teman-teman itu sambil catat ya. Ya, kalau dihafal kadang-kadang terlalu cepat saya menyampaikan, lupa lagi, ya kan gitu. Kalau dicatat minimal kalau yang nyatat sendiri itu biasanya lebih memahami. Oke. Jadi bagian terpenting dari psikologi itu ada 3 sebenarnya yang bagian besar. Yang pertama adalah emosi. Ya. Emosi adalah bagaimana sikap, kondisi kita, situasi yang kita lakukan dalam menghadapi apapun, termasuk di dunia trading ini. Itu adalah emosi. Sedangkan untuk poin kedua dalam psikologi trading itu adalah kita itu dalam dunia trading kita juga harus namanya filosofi. Filosofi apa ya? Tujuan hidup. Tujuan untuk melakukan suatu bisnis ini untuk apa? Tadi sempat dalam konteks saya belum menyampaikan, sudah mengatakan tujuan kita trading untuk apa sih? Apakah hanya untuk main-main? Apakah hanya untuk sekedar seperti kita main game, bisnis, ataupun gambler? Kan seperti itu. Jadi ini nanti akan yang menentukan filosofi tujuan ini, karena tujuan yang akan kita capai kalau kita berfokus kepada satu titik, misalkan kita bisnis, yaitu tentunya adalah bagaimana kita menciptakan bisnis itu yang bisa menghasilkan dan tentunya adalah yang menguntungkan. Jadi poin psikologi itu yang kedua adalah filosofi. Di antara emosi dan filosofi ada lagi satu yang tidak kalah pentingnya, yaitu intelijensi. Ya. Intelijensi adalah kemampuan dalam kita menyerap ilmu, gimana ilmu itu yang kita pakai dalam untuk melakukan bisnis trading ini. Artinya apa? Ya kita sebelum melakukan suatu bisnis seperti ini kita harus belajar, ya belajar dari manapun boleh, ya kan? Artinya apa? Nah, spesial di sini kenapa kita di Didimek? Karena Didimek adalah suatu punya filosofi tersendiri dalam pengertian kita dalam dunia trading itu adalah mengutamakan tentang edukasi. Ini tidak boleh dikatakan tidak dilakukan oleh beberapa broker atau pihak lain, biarpun ada tapi tidak sedetail ya, detail dari Didimek seperti ini. Baik edukasi yang berupa tatap muka atau offline ataupun yang secara online. Jadi 3 poin tersebut itu adalah saling terikatan dan kita harus saling untuk itu kita harus betul-betul untuk dipelajari ya. Itu. Nah, di antara 3 poin ini kita akan membahas masalah mengontrol emosi, ya kan? Artinya poin yang pertama tadi dalam psikologi trading yaitu emosi, ya. Kenapa sih kita harus mengontrol emosi? Karena emosi itu akan menentukan bagaimana kita akan menentukan keputusan yang kita ambil dalam setiap transaksi. Itu penting, karena kita pasti akan dihadapkan
oleh rasa pada diri sendiri, rasa ketakutan, misalkan seperti itu, apakah ini yang kita lakukan benar atau enggak. Nah, itu emosi itu sangat menentukan. Oke, baik, kita langsung ke pembahasan tentang pengaruh emosi, ya. Di mana pengaruh emosi yang sering terjadi adalah satu, rasa takut. Takut itu pasti bisa terjadi. Kenapa? Karena kita tidak siap. Tidak siap dengan apa? Ya, ilmu yang kita miliki. Sehingga kita dalam melakukan suatu transaksi biasanya ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu ujung-ujungnya kita merasa takut salah. Padahal belum tentu apa yang kita lakukan itu salah. Bisa juga kita rasa takut ternyata jauh dari apa yang kita dapatkan. Misalkan kita melakukan transaksi pembelian. Waduh, jangan-jangan harga turun nih. Ternyata sesuai. Nah, itu yang sering terjadi. Padahal, ya kan, padahal dalam dunia trading, saya sering mengatakan juga, trading yang bagus, trading yang hebat adalah trading yang tidak melibatkan emosi. Apakah itu bisa? Saya jawab tidak bisa tanpa emosi. Yang bisa kita lakukan bagaimana? Yaitu bagaimana cara mengontrol emosi. Itu aja. Karena manusia sudah ditakdirkan punya namanya emosi, ya kan? Baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Oke. Rasa takut pasti. Trader yang takut rugi justru biasanya malah akan lebih banyak rugi karena tidak berani cut loss dan berharap harga akan berbalik arah. Nah, mindset ini yang harus kita rubah, karena kalau kita bisnis biasanya kan pengen untung. Pengen untung besar, tapi ingin rugi kecil. Kenyataan yang terjadi, ketika kita sudah melakukan transaksi, coba teman-teman rasakan. Kita kadang-kadang arahnya udah bener nih, beli harga naik. Tapi kita pengen untung besar, tapi karena ketidaksiapan, baru biru sedikit, sudah diambil keuntungannya kecil. Ya kan? Tidak sesuai dengan plan yang sudah direncanakan. Dan sebaliknya, ketika rugi sedikit, ya kan, sesuai dengan rule yang kita lakukan, batas risiko yang kita batasi, terkadang digeser lagi. Apa yang terjadi? Biarin saja kok. Nanti harga akan balik. Udah rugi, katakanlah sudah 5%, biarin aja. 10%, biarin saja. Sudah hampir kadang-kadang 40%, baru ya demam terjebak pada diri sendiri, ya kan, kondisi keringat dingin itu yang terjadi kan. Begitu harga sudah boleh dikatakan yang sering terjadi, pasti teman-teman ngalamin. Harga mau berbalik arah justru malah di cut loss. Ya kan? Kerugian 40%. Padahal dalam perencanaan di awal target keuntungan harus lebih besar daripada kerugian, tapi dibalik justru ketika kita sudah berhadapan dengan market. Untung sedikit diambil, rugi banyak dibiarin, bahkan mau dibuang. Itu yang akan terjadi. Kenapa orang kok banyak yang rugi? Itu. Coba kalau teman-teman maksudnya disiplin. Ketika kita sudah belajar, sudah tahu rule-nya, ya sudah disiplin itu. Ketika kita sudah menentukan target sekian, risiko sekian, udah tutup chat, lakukanlah kegiatan yang lainnya. Kita itu jangan diperbudak oleh namanya chat, ya, istilah grafik. Kadang-kadang udah baik. Semakin kita memandangi chat, padahal kita role-nya sudah ada, plan-nya sudah ada, maka psikologi kita akan diacak-acak lah, dikatakan seperti itu. Coba aja teman-teman dilatih seperti itu. Kalau nanti dilatih dalam pengertian udah disiplin, saya kira nggak akan terbiasa, ya kan, akan bisa membentuk pada diri sendiri, yaitu untuk menstabilkan emosi di mana kita tidak ada rasa takut lagi karena kita tahu namanya trading, ada untung ada rugi. Artinya dalam keadaan untung ya kita jangan terlalu euforia. Untung seakan kita teman-temannya diejek, itu nggak perlu. Begitu kita rugi, nah kita meratapi dengan boleh dikatakan nangis bombay atau karena ruginya terlalu besar. Ya, artinya kalau kita sudah sesuai dengan plan tadi,
Ya untung udah biasa, rugi juga namanya udah biasa, asal tadi sudah dimanage secara benar, ya kan. Yang kedua ini ada ya, itu rasa serakah, ya kan, merasa overconfident ya, saat berhasil mendapatkan profit sehingga mulai serakah untuk mendapatkan profit yang lebih banyak lagi untuk membuka posisi tanpa menganalisa market. Ini yang sering terjadi, ya. Sifat manusia lagi, masalah emosi lagi, yaitu hubungannya dengan keserakahan. Ya, ini yang sering terjadi. Terkadang kita tidak yakin kepada diri kita sendiri, lebih yakin percaya kepada orang lain, lebih percaya 100% dengan mentor, lebih percaya dengan seorang analis. Boleh percaya, boleh. Tetapi kita juga harus yakin terhadap style pada diri kita sendiri. Karena dalam dunia trading itu tidak sama. Artinya katakanlah ini 10 orang belajar bareng, nanti stylenya akan beda-beda. Kalau kita terfokus kepada orang lain, tidak percaya diri pada diri sendiri, misalkan sinyal sekali ini profit, padahal kita udah disiplin nih, lotnya sesuai, katakanlah 5% dari modal yang kita miliki, boleh profit, katakanlah 1 lot atau 0,5 atau 1, tetapi kalau konsisten, rugi pun akan dalam artian nggak akan terlalu besar karena sifat serakah. Sinyal pertama 1 lot kena TP. Terus ada sinyal lagi dari orang lain juga, misalkan dari ya kan, tanpa kita analisa kena TP lagi. Kita udah disiplin nih 1 lotnya. Ketiga sudah pikirannya berubah. Artinya apa? Emosi kita udah berubah. Ini yang salah. Padahal tetap harus menggunakan lot 1. Wah, pertama tadi ya 1 lot saya dapat 2 poin $200. Coba kalau 5 lot. Nah, coba itulah yang sering terjadi. Coba, rasa coba terus itu akhirnya apa? Begitu sinyal ketiga, pasti profit lagi. Dia tidak gunakan lot 1 misalkan, tapi gunakan coba kalau 5 kali. Klik 5 kali. Apa yang terjadi? Ternyata sinyalnya salah. 2 kali kita profit habis oleh sekali transaksi yang dilakukan dengan rasa serakah. Itu yang sering terjadi. Maka kedisiplinan itulah yang sangat penting. Maka sering jargon atau istilah-istilahnya dunia trading harus sabar dan disiplin. Padahal cuma 2 itu disiplinnya udah dari serakah ini udah keluar dari jalur. Ini yang sering terjadi ya. Sangat pengaruh dari dunia trading. Nah, tip untuk menjaga emosi. Nah, ini tip untuk menjaga emosi. Ya, jelas. Yang pertama adalah berdamai dengan kerugian. Bukan berarti kita rugi, diem aja. Ya, trader harus mengatur sendiri berapa kerugian maksimal yang dapat diterima dengan stop loss, sehingga kerugian dialami akan cenderung kecil dan bisa segera ditutup dengan profit di transaksi berikutnya. Dari pengertian berdamai dengan rugi artinya ya wes rugi apa-apa terus rugi terus, enggak. Artinya gini, kita berdamai artinya ketika kita rugi jangan marah-marah. Jangan maki-maki teman, nyalain teman, jangan. Oh iya, kita ambil evaluasinya. Kenapa ya saya kok rugi ya? Ada yang salah nih kayaknya. Nah, itu penting. Jadi teman-teman jangan, salah. Ini sinyalnya nggak bener ini. Ya kan? Padahal 4 kali sinyal, ya kan? 4 kali sinyal benar. Begitu dia 4 kali tidak masuk market, tuh dia masuk pas yang kelima sinyalnya salah, kita sudah bisa kadang-kadang maki-maki. Sinyalnya salah, ini jadi rugi saya. Nah, itu artinya kita tidak mau evaluasi pada diri kita sendiri. Maka dalam pengertian berdamai adalah kita evaluasi. Oh iya, kenapa ya saya kok ini? Oh iya, saya masuk tidak menggunakan analisa, ya kan? Saya tidak tahu kenapa itu sinyalnya buy. Padahal kalau hitungan saya, analisa saya itu harusnya sell. Nah, ketika kita sudah evaluasi terhadap apa yang terjadi, makanya saya katakan setiap trader harus punya namanya jurnal trading. Jurnal trading laporan ya, seperti kalau kita sekolah ada rapot. Jadi tahu kenapa sih saya matematika dapat merah, kenapa sih IPA saya dapat 9. Nah, ketika kita sudah tahu merah seperti itu, karena saya ini belum memahami ini matematika, ya kita harus porsi dari pemahaman matematika itu harus kita tambah. Sama seperti ini, saya teknikalnya kurang, porsi teknikalnya juga harus kita tambah. Jadi berdamai artinya kita jangan rugi bodoh amat, enggak.
mengevaluasi diri, bagaimana caranya kita tidak merapat tapi terlalu dalam, tapi mengevaluasi bagaimana kedepannya kita tidak mengalami kerugian. Itu ya. Lanjut. Nah, ini kedua, jelas ini disiplin dan komitmen. Artinya tradingnya cuma dua ya, sadis ya, sabar dan disiplin. Sabar artinya sabar menunggu momen yang tepat kapan saya saatnya melakukan transaksi. Ya kan? Kapan saya melakukan open posisi, kapan saatnya saya masuk market dalam posisi beli ataupun dalam posisi jual. Kita harus tahu alasannya. Karena trading itu yang sebenarnya orang semua bisa trading, saya katakan. Semua orang bisa trading, hanya dia tidak tahu kapan saatnya masuk market. Itu yang banyak. Yang kedua, dia tidak tahu di mana sih target keuntungan yang bisa maksimal. Yang ketiga, dia tidak tahu risiko terkecil itu di mana. Nah, ketika kita sudah tahu alasan masuk, batas keuntungan yang realistis, risiko yang minimal, nah itu artinya kita sudah bisa. Alasan kita untuk melakukan transaksi tadi udah tahu, risikonya di sini. Nah, itu baru jalan, namanya disiplin dan berkomitmen. Ya kan? Jadi sabar dan disiplin wajib kita pegang, bukan hanya tulisan aja sabar dan disiplin, ya kan? Wah, ini kok belum ada sinyal nih. Sabar dulu, tunggu momen. Yang terjadi justru menciptakan momen sendiri. Ini yang ngaco lagi kan. Ini yang harus betul-betul kita ubah mindset seperti itu. Jangan sampai kita dalam dunia trading mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kenapa? Kita trading sering hanya melihat chart, tidak pernah melihat histori yang sudah terjadi. Yang kita lihat hanya saat ini. Saya mau transaksi beli. Oh, ini pasti turun. Belum ada suatu kepastian apapun. Padahal kan gitu. Namanya dunia trading tidak ada sesuatu yang pasti, ya kan? Nah, seperti itu. Padahal kita ini benar, ini kayaknya mau naik. Padahal ada kata-kata kayaknya. Kita cek dulu. Pola ini seperti yang minggu kemarin ada persis ya. Iya ya, ini jebakan ini. Kok jebakan gimana? Ini kelihatan naik, ternyata turun. Oh iya, ini polanya pernah terjadi. Hati-hati kalau gitu. Nah, itu namanya evaluasi. Evaluasi bisa terjadi karena kita punya namanya laporan trading. Apa itu laporan trading? Ya, jurnal trading. Itu. Oke, lanjut. Pasti ini, patuhi money management. Ya kan? Nah, saya katakan, kemarin sempat saya bahas juga kan tentang bagaimana cara mengatur uang yang kita miliki, modal yang kita miliki. Bagaimana sih trading yang aman? Apakah modalnya harus besar gitu? Bukan itu. Sebesar apapun modal yang kita miliki, kalau kita tidak bisa mengatur namanya manajemen tentang keuangan, habis juga. Bisa juga dengan modal kecil, tapi akun itu bisa tumbuh. Kenapa? Manajemennya sudah bagus, artinya dia tidak ada keserakahan, sesuai dengan pola yang dia miliki, disiplin dan sabar. Ya kan, lot adalah lot bijak yang kita gunakan, itu bisa tumbuh. Contoh, misalkan kan seperti ini. Saya punya uang 100 juta ini, kan seperti itu. Tapi targetnya dia pakai lot 0,1. Artinya kalau di emas kan ketahanan kan berarti kan 1 dibanding namanya 10 juta, berarti kan 10.000 pip ya kalau di mata uang ya. Tapi kalau di emas kan 0,1 daripada 10.000, berarti kan dibagi 100, berarti kan 10, berarti kan sekitar 1.000 ketahanannya. Artinya apa? Kalaupun harga turun 1.000 poin, dan itu enggak pernah terjadi, belum pernah sekaligus ya dalam 1.000 poin di emas ya, poin ya. Ya, artinya itu akan aman. Tapi untungnya dikit, Pak Abdul. Iya, yang penting tumbuh. Buat itu untung besar tapi nggak tumbuh, justru melorot. Kan seperti itu. Nah, berarti lebih aman mana? Yang dari berarti 100 juta tadi dibandingkan dengan 1 miliar. Belum tentu 1 miliar itu akan aman. Setiap transaksi dia menggunakan lot yang over. Misalkan 10 lot, tambah lagi 10 lot. Bisa juga yang 1M bisa cepat wassalam daripada yang 100 juta tadi, tapi kan tumbuh. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana sih kita mengatur tentang keuangan. Itu mutlak. Ini bisnis loh.
Ini bukan gambler loh kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang memperlakukan ini sebagai gambler ya silakan. Kalau bahasanya istilah uang duitmu sendiri kan gitu. Tetapi kalau secara bisnis, manajemen bisnis itu jelas adalah pantangan atau larangan yang harus kita hindari. Itu harus dan hukumnya wajib kalau menurut saya kan gitu. Oke, lanjut. Oke, sama. Yaitu apapun yang kita lakukan itu harus analisa. Tadi saya sempatkan, orang semua bisa trading tapi yang nggak tahu apa kapan saatnya masuk market. Nah, untuk menghindari itu, untuk melakukan itu apa? Ya kita harus melakukan analisa. Penting dilakukan untuk membuat suatu strategi trading di transaksi berikutnya, review perlu untuk mengukur efektivitas strategi trading yang sudah dijalankan dalam periode waktu tertentu. Analisis dan review bermanfaat untuk merencanakan strategi trading yang lebih matang ke depannya. Jelas, ya kan? Maka saya katakan kalau kita mau masuk market, ya kita harus analisa dulu. Kira-kira harga mau naik apa? Ini secara analisa harga dasarnya apa? Harga akan naik itu harus tahu. Makanya kita juga harus tahu cukup informasi, ya, cukup informasi dan berita yang terkini, ya kan? Artinya kita juga lakukan berita yang ada saat ini apa, analisa teknikalnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Nah, baru ketika kita sudah tahu semuanya, kita simpulkan, maka itu saatnya kita untuk masuk market. Ketika sudah masuk market, apakah semua akan sesuai? Tidak. Kita belum tentu. Ternyata tidak sesuai. Kenapa? Pasti ada hal lain yang mempengaruhi, ya kan? Misalkan Amerika ekonominya bagus nih, berarti dolar akan naik. Saya beli di mata uang dolar ini. Ya, ternyata sesuai teknikal sentimen bagus ini. Loh, kenapa tahu-tahu jatuh? Nggak tahu. Ternyata presidennya meninggal. Maaf ini contoh aja. Langsung mata uang jatuh. Nah, seperti itu bisa terjadi. Artinya itulah fungsi dari review. Ya, artinya evaluasinya apa? Loh, tuh semuanya sudah selesai loh. Loh, ini semuanya sudah sesuai dengan ini. Barusan ada review, ada berita ini. Kita analisa kenapa jatuh. Oh, presidennya ganti, oh presidennya turun, oh presiden mengundurkan diri, itu bisa terjadi kejatuhan dari satu mata uang, turun yang secara mendadak. Tuh, ya. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan, nanti saya tambahin lagi, tapi intinya kalau kita mau masuk market, pastikan bahwa Anda itu betul-betul happy dan sehat. Itu adalah modal pertama buat teman-teman semua. Mungkin itu bisa saya sampaikan materi dulu Pak yang sudah saya sampaikan ini. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan saya serahkan lagi ke Bapak Nurdin. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Pak Abdul. Komplit. Jadi Pak Abdul ini kalau bagi ilmu tidak pernah setengah-setengah. Itu luar biasanya Pak Abdul. Jadi benar sekali ya, kadang-kadang memang kita mengabaikan itu psikologi. Banyak yang menjadi momok itu yang tadi dijelaskan sangat detail ya, tentang takut dan serakah. Ya, itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita abaikan. Ya memang sih kita udah bilang, saya akan hindari rasa takut, saya akan hindari keserakahan, tapi begitu berhadapan dengan market tiba-tiba buyar semua. Terima kasih Pak Abdul, sangat lengkap. Selanjutnya, narasumber selanjutnya saya persilakan buat Pak Aib. Silakan Pak Aib. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya sih udah semuanya Pak Nurdin sama Pak Abdul tadi. Paling kita langsung ke sharing-sharing aja, tanya jawab. Karena materi itu udah disampaikan. Kita lebih ke sharing-sharing aja mungkin. Kayak gitu mungkin ya, Pak Abdul? Ya, biar lebih banyak yang bertanya. Boleh. Lebih bertanya-tanya. Ya, saling nambahi, saling ini. Jadi semuanya dalam pengertian pasti ada sisi lain yang nanti ada tambahan-tambahan juga. Tambahan juga tadi tidak harus dari narasumber. Nanti teman-teman, Pak, kan ini bisa tahu, oh itu bagus kan gitu. Artinya bisa melengkapi ya teman-teman. Kan kalau mau ada yang ini, nanti semuanya akan dijawab diganti Pak Aib. Bagian jawab pertanyaan. Oke, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di
chat room ya. Silakan ditulis pertanyaannya. Ya, kita sharing, insya Allah kita bisa berbagi informasi. Ya, pertanyaan yang pertama ini dari Mas Raden. Hal apa saja yang harus diperhatikan di saat kita rugi? Apakah harus recovery hari itu atau bagaimana? Ya, jadi sekali lagi hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita rugi? Apakah harus recovery pada hari itu atau kita istirahat dulu, mungkin kayak gitu maksudnya. Silakan Pak Aib. Oke, selamat malam, salam kenal buat Mas Raden ya. Jadi hal apa saja yang harus diperhatikan di saat kita rugi, apakah harus recovery itu bagaimana? Nah, kalau kita mengalami kerugian, artinya itu entah itu stop loss ataupun cut loss. Yang jadi pertanyaannya kapan kita untuk recovery? Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalkan psikologis kita apa ya namanya, yang dari disampaikan Pak Abdul, emosi karena mengalami kerugian, terus psikologisnya tidak stabil, menurut saya tidak harus langsung hari itu juga. Karena untuk recovery bisa besoknya, tidak memaksakan hari itu kalau misalkan sudah psikologisnya terganggu karena kerugian itu. Jadi malah yang dikhawatirkan di saat rugi ataupun mengalami stop loss, niatnya ingin merecovery yang kerugian itu, tetapi psikologis kita tidak stabil dan emosi, itu akan menjadi, menurut saya akan menjadi 2 kali lipat kerugian yang sudah terjadi. Jadi balik lagi ke diri kita, artinya psikologis kita terjaga nggak nih? Kita bisa menerima nggak? Kan ada di materi yang tadi, apa artinya berteman dengan kerugian ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu kan. Nah itu kalau misalkan kita sudah siap ataupun sudah memperhitungkan kerugian kita di saat kita open posisi, itu psikologis pun akan terjaga. Tetapi yang jadi pertanyaan Mas Raden, kalau misalkan rugi lalu recovery hari itu dan emosi psikologis tidak stabil, menurut saya itu hindari dulu aja. Lebih baik tutup laptop ataupun jangan lihat chat. Kita tenangkan pikiran dulu, untuk recovery bisa next-nya. Kayak gitu mungkin dari saya. Mungkin tambahan dari Pak Abdul. Ya, Pak Abdul, mau ditambahkan Pak? Sebenarnya sama ya. Kalau kita perhatikan bagaimana cara recovery. Kan tadi juga di bab terakhir dijelaskan analisis dengan review. Artinya bagaimana cara recovery yang baik adalah mereview dulu kenapa bisa terjadi kalau misalkan terjadi kerugian, itu aja. Jadi kita evaluasi, ya kan? Makanya saya selalu menekankan kalau mau jadi trader kita juga harus punya laporan keuangan. Laporan keuangan seperti apa ya? Jurnal trading itu. Kan di situ sebagai rangkuman ketika kita transaksi, kenapa kena TP, kenapa kena SL, itu tetap semua harus direview. Oh, kena TP kenapa? Saya masuk market pas tepat waktunya. Oh, kena stop loss ya. Saya analisa belum lengkap. Nah, artinya apa ya? Kita harus analisa yang benar karena berdasarkan review yang ada dalam jurnal trading itu sudah lengkap. Kalau kita belajar terus dan kita latih, saya kira nanti nggak akan kena istilahnya bahasanya tidak akan kena risiko yang sudah terjadi. Dalam istilah jangan masuk lubang yang sama. Kenapa kau masuk dalam lubang sama ya? Karena nggak ada review, nggak ada laporan, nggak ada evaluasi. Ya setiap saat yang kita lihat ya hanya cacat seperti itu ya akan terulang-ulang kembali untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, kayak yang masalah misal kena SL terus langsung OP di hari yang sama buat nutup loss, itu nggak apa-apa. Ingat tadi saya katakan, kita harus tahu alasan untuk masuk market. Harus, wajib. Nah, kalau misalkan kita stop loss, saya mau masuk itu sekarang boleh. Pertanyaan saya, ada nggak momen yang kita gunakan alasan untuk masuk market? Kalau nggak ada, ya jangan masuk. Itu sama dengan rasa dendamnya ada. Ketika rasa dendam ada, yang kita dapatkan bukan lagi analisa yang sehat, tapi analisa yang kurang sehat. Hasilnya pasti kurang sehat. Itu dari saya tambahannya, Pak Nudin. Halo, Bapak Nudin. Oke, jadi untuk Mas Raden ya sudah jelas ya. Jadi yang sudah dijelaskan Pak Aib, intinya boleh kita recovery pada hari itu juga,
ya boleh juga enggak gitu, tergantung Mas Raden ini psikologinya masih bagus apa enggak gitu. Kalau psikologinya terganggu, nah seperti yang dibilang Pak Aib tadi, ya istirahat dulu Pak, gitu, istirahat dulu ya. Kemudian tadi juga udah ditambahin sama Pak Abdul. Kemudian dari Mas Anwar, ya, atau tadi ini pertanyaannya Mas Raden, ya dia khawatir kalau yang trading yang selanjutnya dia mau OP malah takut rugi lagi. Berarti ini tadi juga yang sudah dijelaskan mengenai takut dan serakah gitu ya. Jadi Mas Raden udah jelas itu jawabannya tadi ya. Kemudian dari Mas Anwar, Master, ternyata selain tahu dan paham tentang analisa trading, mengatur psikologi trading juga penting ya. Nah, ini Master Psikologi Trading ada di sini. Mas Anwar, silakan Pak Abdul. Oke, Mas Anwar, ternyata selain tahu dan paham tentang analisa trading, mengatur psikologi trading juga pentingnya. Bukan penting lagi, tapi sangat penting kalau menurut saya. Dan itu merupakan fondasi yang cukup kuat. Karena emosi dalam dunia trading boleh dikatakan porsinya cukup besar. Sekitar 80%. Banyak orang trading tapi emosinya nggak stabil. Ya kan? Sehebat apapun teknika, sehebat apapun fundamental, kalau psikologi kita dalam hal ini masalah emosi, kita nggak bisa mengendalikan, jangankan hasil maksimal, andanya justru minimal kan, dalam pengertian nggak akan mencapai target, ya kan? Bahkan 80% psikologi yang meliputi tadi udah jelaskan rasa takut untuk masuk market, itu akan mempengaruhi. Coba psikologi, tanpa psikologi trading itu psikologi dalam pengertian emosi itu yang paling bagus saja, tanpa melibatkan emosi pasti untung kan gitu, dalam pengertian kenapa sudah teruji. Bisa nggak bisa. Yang tugas kita adalah mengendalikan emosi tadi. Ada nggak yang tanpa psikologi, tanpa emosi? Ada, ketika kita trading menggunakan demo kan gitu loh. Demo tanpa emosi, kadang-kadang plug 10 lot juga oke, terserah. Tapi apa yang terjadi? Justru kenapa ya? Kalau saya di demo ya kok profit terus, begitu real kok rugi terus? Kan pertanyaannya satu, kalau dalam demo kita jarang menggunakan emosi. Tetapi kalau udah real, kita emosi kita akan diacak-acak rasa takut rugi, mau masuk ragu-ragu. Nah, itulah kenapa yang saya katakan dalam psikologi trading itu memakai 80%. Artinya bukan penting lagi, tapi sangat penting. Itu dari saya, Pak Nurdin ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Fitri. Master, kalau sudah kena SL, berarti suatu yang wajar ya? Oh, mungkin kayak gini. Kena SL itu wajar ya? Terus yang penting tahu cara recovery yang baik ya? Kayak gitu mungkin kurang lebih pertanyaannya. Silakan Master Aib. Oke, Mbak Fitri, Master, jadi kalau sudah kena SL, sebenarnya itu SL itu kewajiban kalau menurut saya. Bukan berarti hal yang wajar. Kalau SL itu kewajiban karena apa? Untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Malah yang bahaya itu kalau misalnya kita tidak menggunakan stop loss. Nah, kalau berbicara recovery, setiap open posisi kita menggunakan stop loss itu akan terhitung untuk recovery-nya. Karena risiko kita sudah dibatasi. Beda lagi kalau misalkan kita, yang tadi di materi ada yang namanya kalau misalkan kita tidak berani untuk cut loss. Artinya cut loss berarti kan tidak menggunakan stop loss. Nah, kalau misalkan tidak terhitung dengan kerugian yang ada, untuk recovery-nya mungkin agak berat. Tetapi kalau misalkan sudah menggunakan stop loss, kerugiannya sudah terukur, kita pun recovery akan nyaman. Karena apa? Karena kerugian pun sudah terukur di sebelum-sebelumnya. Seperti itu mungkin, Pak Nurdin. Ya, jadi pertanyaannya Mbak Fitri ini tadi sebenarnya hampir mirip-mirip ya dengan pertanyaannya Mas Raden. Yeah. Kemudian Mas Raden ini ada juga pertanyaan atau pernyataan. Mohon maaf karena saya sendiri tidak punya mentor untuk bimbing saya. Jadi pas tahu di Dimex ada edukasi, saya jadi makin semangat. Iya, Mas Raden, setiap malam mulai dari Senin sampai Jumat kita itu ada webinar dengan materi yang beragam gitu, dengan narasumber juga yang sudah profesional di materinya masing-masing. Ditongkrongin aja.
Nanti kalau misalkan punya kontaknya bisa dikontak langsung narasumbernya. Ya, belajarnya bayar nggak? Dijamin 100% gratis ya. 100% gratis untuk Mas Raden. Nah, untuk semuanya juga sih. Jadi kita gratis. Ada yang kelewat nih pertanyaan Pak Nurdin. Mana? Yang Mas Jeff yang di atas tuh. Bagaimana cara supaya kita tidak terus gatal supaya masuk market ketika kita sudah loss? Itu ada tuh. Itu nggak masuk di sini. Ya mungkin langsung bisa dijawab gitu. Oh, pakai salep kalau saran saya pakai salep kalau gatal. Ya, Pablo. Pertanyaan dari mana nih? Master, bagaimana cara supaya kita tidak terus-menerus gatal untuk masuk market ketika kita sudah loss? Pakai salep biar nggak gatal, Pablo. Oh gitu, salah satunya itu. Oh ya, tadi saya tambahin juga yang siapa itu? Mbak Fitri ya. Mata kalau sudah yang kena stop loss ya. Apakah wajar? Enggak, ini tambahin lagi dulu ya. Oh. Apakah SL itu wajar? Nah, ini ya bisnis. Untung rugi pasti selalu ada. Dalam bisnis apapun. Kita jual beli misalkan jeruk dari Medan. Nggak mungkin semuanya akan mulus juga. Pasti ada yang busuk, pasti ada yang tidak sesuai spesifikasi. Sama di dunia trading, artinya ada risiko yang harus kita temuin. Tetapi risiko itu adalah yang risiko kita batasi berdasarkan minimalis risiko yang kita tentukan dalam pengertian, oh saya risikonya di sini, ya sudah. Ini kan seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan ya. Pertama di atasnya ya? Oh, di atasnya. Ya. Yang bagaimana untuk Master bagian cara supaya kita tidak terus-menerus gatal. Nah, ini gatal bisa terjadi ya karena emosi kita, psikologi kita. Trading yang gatal kenapa? Ya kita tidak disiplin. Kita harus punya planning, perencanaan. Ada momen nggak ini? Maka kan saya katakan dasarnya cuma dua sih, sabar dan disiplin. Disiplin dalam artinya adalah kita menentukan lot yang sudah, misalkan disiplin dalam transaksi iya. Terus sabar menentukan momen. Jangan hanya keinginan semata. Artinya apa? Kita lihat cat, semakin kita lihat semakin diacak-acak. Tangan itu gatel. Biasanya kalau saya menghindari gatel, tangan kita kasih karet, ya kan? Biar nggak lupa ngeklik gitu seperti itu. Dalam kata nih. Kalau saya salep. Nah, ini salep. Kalau itu obatnya. Kalau untuk menghindari diikat sama karet, ya kan betul. Biar tidak ngeklik kan seperti itu. Dalam pengertian gini, itulah yang saya katakan di dunia trading itu bukan tradingnya yang susah, tapi pengendalian diri yang sulit itu seperti itu. Bukan berarti kita tidak bisa menghindari, nggak bisa, tapi semaksimal mungkin disiplin harus kita tegakkan. Ketika nggak ada momen ya sudah. Hari ini wah rugi ya sudah. Mungkin rezeki saya cuma belum hari ini, besok. Karena trading 24 jam. Jangan diplototin 24 jam. Nanti untung enggak, stroke iya. Ya, itu yang harus kita hadapi. Ya kan? Artinya apa? Bikinlah enjoy. Nanti saya kasih tip terakhir bagaimana tradingnya nyaman kan gitulah. Ya. Nanti terakhir lah bagaimana sih tip trading yang nyaman. Tapi terakhir aja nanti sebelum ditutup oleh Pak Nurdin, ya kan? Maka ikutin terus ya. Terus ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Oke, sama-sama. Selain itu tahu paham tentang Master SL udah. Mohon maaf karena saya sendiri tidak punya mentor. Jangan khawatir, di DMAX menyediakan mentor ya. Menyediakan mentor dalam pengertian apa? Silahkan pilih. Ada yang muda ganteng, ada yang tua ganteng juga ada nih ya. Kenapa senyumnya ke saya ini Pak Nurdin sama Pak Aib ya kan? Biarpun tua tapi jiwanya muda, akan selalu membimbing. Silahkan chat nomornya WA saya 24 jam. Kalau nggak dijawab, artinya ada dua kemungkinan, tidur atau ngayap kan gitu. Tadi saya tambahan nih dari nama dikit dari pertanyaan Mas Jeff yang gatal kalau misalkan loss. Sebenarnya bukan hanya loss saja sih, di saat sudah profit pun kalau misalkan kita malah sering melihat chart itu akan gatal juga ingin masuk lagi pasar. Jadi mau loss mau profit kalau misalkan sering melihat chart itu pasti akan rasa ingin masuk pasar sering. Kayak gitu mungkin tambahan dari saya, Pak Abdul Nurdin. Iya, itu ada yang ketawanya. Nanti diaplikasikan Pak pakai karet ya. Siapa tahu kan seperti itu aja. Pakai karet, sarung tangan kalau bisa diikat pakai ini ya, yang borgol di belakang. Nah, ini lebih aman lagi kita nggak bisa. Mulutnya diperban ya. Nah ini juga tadi ada
pertanyaan tadi lewat ya dari Mbak Mutia. Ini pertanyaannya kurang lebih hampir sama dengan Mas Raden. Kalau misal kena SL, terus langsung OP di hari yang sama buat untuk close, itu nggak apa-apa, Master. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh aja selama Mbak Mutiara bisa menjamin bahwa psikologinya ini tidak terganggu. Karena jangan sampai mau OP lagi dalam rangka balas dendam. Ya, nah, bisa kena lagi gitu. Tadi udah dijelasin ya. Kalau psikologinya agak terganggu, mending istirahat dulu. Kemudian pertanyaan dari Mas Jeff ini, berarti modal pun berpengaruh ya Master untuk ketenangan trading kita supaya aman. Ya, Oke, saya jawab ya. Ya. Oke, jadi gini, buat Mas Jeff ini aktif, saya suka sekali kepada orang yang banyak pertanyaan, bukan berarti saya nanya terus, enggak. Saya juga suka kepada orang yang aktif, artinya pengen maju, pengen berkembang, pengen pinter, pengen betul-betul sukses di dunia trading. Berarti modal berpengaruh ya Master untuk ketenangan trading pasti. Trading ada dua yang harus kita siapkan, ilmu dan modal. Modal berupa uang. Ingat, banyak orang banyak uang, banyak modal tapi nggak punya ilmu. Berapapun duit yang kita hadapi akan hilang juga. Akan habis karena kita tidak punya ilmunya. Makanya kita kalau sudah punya modal, jangan langsung trading, tapi belajarlah. Di sini kita akan bimbing. Nah, modal pun ini juga akan mempengaruhi dalam trading. Maka saya sarankan modal yang harus kita miliki adalah modal dana dingin. Itu penting. Ini masalah psikologi nanti larinya. Maksudnya dingin itu gimana? Betul-betul bahwa modal itu adalah uang tidak digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya udah dialokasikan yang urgent. Misalnya kan orang udah keluarga, oh ya ini uang untuk anak sekolah, mau buat trading masih lama, jangan. Ya kan? Oh ya ini modal untuk anak masih bayi, beli untuk kebutuhan ini, jangan. Kan seperti itu. Oh ini dana dari pinjaman saya gadekan karena saya udah yakin bisa, jangan. Itu akan mempengaruhi psikologi, apalagi uang pinjaman misalkan seperti itu. Kenapa? Tiap bulan kita akan ditagih, sedangkan market itu tidak selamanya akan mulus sesuai dengan kehendak. Jadi artinya modal pun penting, tetapi lebih penting lagi sumber dana yang kita miliki. Itu penting, karena nanti larinya adalah psikologi. Beda. Kalau misalkan, saya punya dana free ini, bukan dana ini, berapa? Nilainya 300 juta. Apakah boleh saya modal semua? Kalau saya menyarankan 30% dulu dicoba. Berarti berapa? 30? Oh, di 100 juta aja. Artinya, ketika kita mulai kerugian, batas kerugian juga kita batasi 30% dari 100. Artinya apa? Cuma 30%. 30% berarti dari 100 ada 30 juta. Ketika kita korugi 30 juta, 30%, berhenti dulu. Kita harus belajar. Berarti ilmu kita masih kurang. Berpengaruh nggak terhadap investasi yang kita? Saya kira 30% dari angka modal kita yang 300 itu hanya kecil sekali. Artinya apa? Artinya kita itu akan memberi ketenangan dalam nanti untuk melakukan transaksinya. Jangan mentang-mentang, oh saya punya uang free ini 100 juta, langsung semuanya habisinlah. Jangan gitu, ini bisnis. Harus betul-betul manajemen yang jelas. Itu dari saya. Untuk Mas Jeff ya. Ya, ini masih ada dari Mas Anwar ini. Mas Anwar, secara psikologi, dalam satu hari itu kita maksimalnya OP berapa kali ya Mas Tarik? Nah itu. Oke ya, saya tambahin. Ya, nanti Mas Aib juga, Pak Aib juga kan. Kita nggak bisa mematok berapa kali. Yang penting adalah di mana ada momen. Jadi sabar dan disiplin, sabar menunggu momen. Kalau hari ini tidak ada momen untuk masuk market, jangan masuk market, jangan dipaksakan, jangan menciptakan momen sendiri. Oh hari ini ada momen 3, kita masuk, ada kesempatan, masuklah. Oh sini ada momen 10 kali, silakan. Artinya betul-betul ada momen dan ada alasan kita untuk masuk market. Tapi kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Oh hari Senin nggak ada momen, ya sudah kita lakukan aja yang lain. Kegiatan yang lain, Selasa nggak ada, ya sudah. Jangan merasa, aduh saya ketinggalan momen, akhirnya menciptakan momen sendiri, itu yang berbahaya. Itu dari saya. Tambahan Pak Aib. Oke, sehabis dalam suatu hari kita maksimal OP berapa kali?
Kalau dari saya sendiri sih, ini akan berkaitan dengan manajemen. Artinya dengan modal yang kita punya, berapa persen yang kita harus tradingkan itu akan berpengaruh kepada manajemen dan psikologis trading. Itu aja mungkin dari saya, Pak Nurdin. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Dari Mas Jeff. Modalnya sisa 70% nih. Ya, kemudian sisa 70% dari 100% nih modalnya. Ya, terus dia pengen recovery lagi ke 100% gitu. Ya, itu mudah ya untuk bisa recovery lagi ke 100%. Artinya dia mau recovery ke modal menjadi modal awal. Gitu, misalkan dari 100 juta ya trading sisa 70 juta pengen balik lagi. Dan sudah yakin bahwa psikologinya sudah pulih. Kalau dari saya sangat-sangat bisa. Namanya juga recovery. Jangankan kembali ke 100%. Ya, yang penting dipastikan bahwa psikologi dan kedisiplinannya betul-betul pulih. Itu lebih dari 100% pun. Karena tujuan kita transaksinya adalah kita ingin dana kita bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, ya itu ada yang salah dari tradingnya. Silakan Pak Abdul ditambahkan. Tadi udah ya, dari modal sisa 70%. Ya, mudah ya Master untuk bisa recovery lagi ke 100%. Yang penting psikologi kita sudah pulih. Oke. Jadi kita untuk mengembalikan dana yang sudah hilang, kita jangan pakai target berapa lamanya, enggak. Tapi ikutilah alurnya, berapapun dapatnya. Karena beda ya targetnya. Dalam dunia trading, gini ya teman-teman, ini yang salah kaprah kadang-kadang. Kita punya uang 100 juta, rugi 50%. Nah, kita kadang-kadang mikirnya, oh berarti saya harus mengembalikan untuk recovery sebesar 50%. Nah, itu salah. Sebenarnya kalau kita rugi 50%, berarti kan kalau 100 juta kan 50 juta. Untuk mengembalikan ke 100 juta, itu target kita sebenarnya 100% dari modal yang sisa. Itu yang salah pemahaman kan gitu. Artinya, berarti kita coba rugi 50%, targetnya 50%. Enggak. Kalau 50% dari kerugian 50% dari 50 juta ya 25 juta kan seperti itu. Artinya kalau kita untuk recovery, yang penting kita tumbuh, ya momen yang ada. Artinya kalau memang katakanlah sisa 70% dari 100 juta atau 70 juta, bukan berarti biar cepat lotnya tetap dari angka yang 100, satu lot enggak. Tetap perkecil, tapi yang penting tumbuh. Itu aja kalau masukan saya. Iya, saya rasa jawabannya udah sangat komplit ya, udah sangat jelas. Mas Jeff, terima kasih. Mas Anwar, ya Mas Raden, kemudian Mbak Fitri, Mbak Mutiara, ya, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili pertanyaan teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat bertanya. Ya, mudah-mudahan sudah terwakili lah. Kemudian mudah-mudahan juga sharing yang sudah diberikan oleh narasumber ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman. Kita hadir di sini untuk memberi manfaat, ya. Kita memberi manfaat kepada teman-teman. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa beri materi yang jauh lebih baik lagi, gitu. Ya. Saya host ya. Tadi interupsi sebentar. Tadi kan saya janji nih di akhir mau ngasih tip gimana tip trading yang nyaman dan aman. Ya enggak? Waduh, moderator lupa ini. Apa bersambung nanti minggu depan? Hanya tip aja sih. Iya, silakan Bapak tipsnya. Oke, jadi ini ada tip ya. Bagaimana sih kita trading itu biar psikologi kita juga terjaga, tenang, dan kita bisa mulai berkata secara analisa supaya jernih. Ini ada tip beberapa ya. Yang pertama, buat teman-teman, pastikan kita dalam posisi happy, bahagia, tidak punya beban, tidak punya masalah. Masuklah market, analisanya itu akan mempunyai nilai positif yang lebih. Jangan sampai kita misalkan maaf nih, yang masih bujang, punya pacar, lagi ribut, trading, masuk.
berantakan. Udah berkeluarga, ada beban, jangan masuk trading. Nanti analisa juga nggak akan sempurna. Mau klik beli aja jadi sell. Ya, itu makanya pastikan yang pertama adalah Anda itu dalam posisi happy, tidak ada masalah. Yang pertama itu. Yang kedua bagaimana? Pastikan kita ini sehat. Itu penting. Kalau kita misalkan transaksi begadang sampai jam 1 nunggu, ini kalau posisi kita udah ngantuk, klik sell bisa buy, kan gitu loh. Harga turun, ternyata naik. Nah, maka pastikan Anda, oh ya saya ada momen nanti FOMC, jam berapa? Jam 1. Ya sore tidur-tidurlah. Sore minimal baca-baca dulu, tinggal duduk pakai alarm. Ya kan? Pakai alarm kalau 1, nggak mempan, pakai 2 atau 3, kan gitu lah. Nah, itu 1. Jadi yang kedua adalah sehat. Yang ketiga, itu yang pasti teman-teman harus punya cukup informasi setiap transaksi. Ya kan, informasi itu baik berita terkini yang saya sampaikan tadi, analisa teknikal sudah kita pelajari, berita fundamental jika kita sudah baca, ini juga akan mempengaruhi. Ya, yang keempat, ya pasti itu harus disiplin sesuai dengan trading plan. Jangan belok-belok, jangan percaya 100% sama omongan orang. Ya kan, padahal sistem trading kita sudah bagus. Sistem trading yang bagus yaitu satu, ketika kita sudah review, tingkat false-nya kurang dari 30%, setialah. Itu aja. Ya kan? Tidak harus 100%, nggak ada itu holy grace seperti itu. Tingkat false-nya 30% itu termasuk sudah hebat. Pertahankan kalau jika punya sistem trading sudah tingkat false-nya 30%. Yang kelima ini, kita harus paham, kita harus tahu alasan kenapa kita untuk melakukan transaksi beli ataupun jual. Itu penting, ya. Jadi harus itu tekankan. Yang keenam, nah ini keenam, ya, sampai apal saya kan, yaitu harus punya jiwa besar, menerima, tadi sudah berdamailah dengan kerugian. Artinya jiwa besar ketika rugi, ya sudah, ini bukan rezeki saya, tetapi saya evaluasi. Yang kedua, ketika kita dapat untung atau profit, jangan terlalu euforia. Ore, semua orang, pengumuman satu kampung, bahkan disiarkan lah, katakanlah, saya profit gede. Begitu rugi, dia hilang orangnya. Kemarin yang untung gede, terus nggak ada, hilang. Orang udah meninggal, kan kadang-kadang seperti itu. Jadi, kegedean profit. Makanya harus punya jiwa yang betul-betul besar ketika rugi. Oh ya, ini rugi. Namanya dagang, evaluasi bagaimana cara tidak terjadi. Untung, alhamdulillah untung. Mudah-mudahan keuntungan ini bisa menular dengan saya evaluasi bahwa ternyata saya tahu persis alasan saya masuk market. Ya, yang terakhir yang perlu saya selalu tekankan, buatlah jurnal trading, laporan trading setiap kita transaksi dievaluasi. Sebelum masuk market saya evaluasi, saya tulis kalau saya. Setelah hasil juga saya tulis. Saya lagi buy, alasannya ini. Ternyata sell kena stop loss, alasannya ini hasilnya. Itu kalau dibaca berulang-ulang, saya yakin ke depannya kita seperti trading udah tahu kayak masa hutan, kita udah tahu oh ini gerakan seperti ini harimau, oh ini kucing, ya kan lagi bertengkar, oh ini ada kijang loncat aja, kita nanti akan paham. Mungkin itu tips saya dari Pak Nurdin ya, mudah-mudahan sedikit banyak ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih. Biasa. Jadi bukan sedikit banyak Pak, tapi banyak-banyak. Oh banyak. Ya, jadi nggak ada sedikitnya. Pak Abdul sudah memberi banyak ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau Pak Abdul itu berbagi ilmu itu tidak pernah setengah-setengah. Ya. Bisa sedikit ilmu dibandingkan ilmu Tuhan kan. Ilmumu bagai setetes air di lautan. Ya kita harus akui dong. Ya. Setetes air di laut ya. Ya, betul. Baik teman-teman. Sekarang kalau waktu Makassar sih udah jam 9 lewat ya. Udah kali Makassar. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua audiens yang sudah meluangkan waktu, yang mau berbagi, mau sharing bersama kami di Dimex ya. Terima kasih juga buat narasumber kita, Pak Abdul selaku Kepala Cabang di Dimex Pekanbaru dan Pak Aib selaku Kepala Cabang di Dimex Yogyakarta. Terima kasih Pak Abdul, terima kasih Pak Aib. Siap, sama-sama Pak Nurdin. Terima kasih juga Bapak Ibu juga yang sudah hadir. Ya. Jadi cukup untuk malam ini webinar kita, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Ya, saya Nurdin dari Dimex Cabang Makassar.
yang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya, sehat selalu, mudah-mudahan profit Amin, maksimal amin. dan konsisten. Amin. Amin, amin.